Saya bingung harus mulai dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hari ini kita menyaksikan semakin banyak paradoks kehidupan, teman-teman. Di satu sudut dunia kita menyaksikan ada orang super kaya, pejabat, merayakan ulang tahun di sebuah hotel mewah di Paris. Hotel yang harga satu malamnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Ini terjadi di saat sudut dunia yang lain. Kita menyaksikan anak-anak miskin dari keluarga miskin yang bahkan tidak ingat tanggal ulang tahunnya, yang bahkan tidak pernah dirayakan ulang tahunnya, yang bahkan tidak pernah dibawakan kue ulang tahun. Kenapa? Karena hari-hari mereka lebih sibuk untuk bertahan secara ekonomi ketimbang merayakan. Saya ingin mungkin hari ini kita menyadari satu hal, bahwa ketimpangan itu mungkin bisa didefinisikan secara angka, tetapi ketimpangan itu bisa dirasakan. Hari ini kita menyaksikan banyak pejabat yang bilang ekonomi kita baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi tinggi, stabil, Indonesia is okay. Tapi kalau memang betul-betul demikian, coba kita lihat di sekitar kita. Jika memang demikian, kenapa nyari pekerjaan susah? Kenapa harga barang pokok naik? Kenapa transportasi publik buruk sekali? Kenapa hidup kian hari makin lama makin berat? Ada satu hal yang nggak disampaikan oleh penguasa. Fakta bahwa memang ekonomi itu baik-baik saja, tapi hanya untuk mereka. Karena saat ini, mereka yang ada di piramida teratas itu, mereka yang ada di ekonomi tertinggi itu, memang sedang musim panen. Properti mereka naik signifikan asetnya, saham mereka sebagian besar juga naik, mereka punya aset yang luar biasa saat ini. Lantas bagaimana dengan kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia? Tanpa perlu riset, tanpa perlu proses penelitian yang rumit sekalipun, teman-teman bisa mendeteksi di sekitar kita. Tanya saudara, ibu, bapak, om, tante, adik, kakak, berapa tarif listrik saat ini? Berapa harga transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, harga sewa rumah hari ini? Sebagian masyarakat bahkan menunda menservis kendaraannya. Sebagian masyarakat bahkan harus bekerja 14 jam per hari untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Maka pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, saya lemparkan ke teman-teman hari ini. Sebetulnya ekonomi hari ini untuk siapa? Hari ini kami melaunching studi tentang ketimpangan ekonomi. Ini adalah studi kedua, lanjutan dari studi pertama yang kami rilis di tahun 2024. Kalau boleh saya menyimpulkan dengan bahasa sederhana, insight dari laporan ketimpangan ini adalah betapa cepatnya negara ini menjadi republik oligarki. Oligarki saat ini sukses membentuk Indonesia menjadi dua wajah. Wajah pertama adalah wajah orang super kaya. Mereka nggak banyak, hanya sekitar 1.700 orang. Jangan bayangkan orang super kaya ini punya 2 NMAX atau 4 Innova, bukan. Mereka punya kekayaan yang bahkan tidak bisa divisualisasikan sama sekali. Mereka punya properti banyak, mereka punya aset, saham, kapal pesiar, mereka punya pesawat jet, mereka bisa terbang kemanapun mereka mau, mereka punya segalanya untuk bisa mendapatkan akses kesehatan, mereka menyekolahkan anak-anak mereka di tempat pendidikan terbaik. Kami menemukan 50 orang saja, itu setara 55 juta penduduk kekayaan. Bahkan mereka bisa menciptakan uang per hari itu 13 miliar rupiah. Di saat buruh pekerja hari ini, itu upahnya hanya naik 2.000 rupiah per hari. Dan segelintir orang itu menguasai banyak kekuasaan hari ini di Indonesia. Maka kalau kita lihat kondisi hari ini,
sangat-sangat luar biasa. Ketimpangan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka punya uang yang bahkan mereka tidak bisa habiskan sendiri. Dulu waktu kita kecil kita sering beranggapan bahwa orang paling kaya itu adalah sultan dari Arab Saudi atau sultan di Timur Tengah. Ternyata bukan. Orang super kaya di Indonesia punya kekayaan bahkan melebihi sultan-sultan di Timur Tengah sana. Dan itulah faktanya hari ini. Segelintir orang super kaya Indonesia menguasai mayoritas kekayaan di negeri ini. Kekayaannya bahkan melebihi kapasitas APBN nasional. Bayangkan. Perusahaan-perusahaan mereka beroperasi, berkonglomerasi, mereka bahkan bisa menentukan apa yang diproduksi. Dan lebih penting lagi, mereka bisa menentukan berapa harga yang harus kita bayar dari produk yang mereka jual. Transportasi online, siapa yang menentukan harganya? Minyak goreng, siapa yang menentukan harganya? LPG 3 kg, siapa yang menentukan harganya? Harga properti saat ini, siapa yang menentukan harganya? Mereka punya kendali atas banyak kondisi ekonomi hari ini. Dan ini terjadi di saat sebagian masyarakat Indonesia pontang-panting untuk hanya memenuhi hidup untuk makan hari itu saja. Maka kalau kita lihat pada wajah Indonesia yang kedua, kita akan menyaksikan kondisi yang sebaliknya. Nggak perlu susah. Hari ini setelah kegiatan ini teman-teman bisa berjalan keluar dan teman-teman akan bisa mudah sekali menemukan para buruh yang baru bisa bekerja kalau ada yang mengundang mereka untuk bekerja. Teman-teman bisa dengan mudah menemukan ojol yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan orderan. Teman-teman bisa dengan mudah menemukan Gen Z yang stres. Susahnya dapat kerjaan saat ini. Ada begitu banyak pensiunan yang tidak punya perlindungan sosial. Ada begitu banyak disabilitas yang tidak mendapatkan akses layanan publik yang layak. Dan ada begitu banyak orang-orang seperti Sekar. Berkendara dengan KRL setiap hari berdesak-desakan. Padahal pada saat yang sama mereka sudah membayar pajak yang sangat banyak. Tapi ada satu hal lagi yang lebih parah. Orang super kaya ini juga membeli demokrasi dan pemerintahan kita. Satu orang di sini punya satu suara. Tapi orang super kaya ini punya suara setara jutaan masyarakat Indonesia. Mereka punya uang, mereka bisa membeli partai politik, mereka bisa membeli politisi yang kemudian akan mendukung agenda mereka. Dan ini sebetulnya bukan demokrasi yang kita inginkan. Ini bukan one man one vote. Mereka punya setara suara jutaan orang masyarakat Indonesia. Dalam demokrasi kita mengenal dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi di Indonesia saat ini kita menyaksikan kondisi di mana dari orang kaya, oleh orang super kaya, dan untuk orang yang super kaya. Lantas apa solusinya? Kita mungkin bisa berhipotesis. Ada ratusan solusi di luar sana. Tapi ada satu solusi yang kami terus dorong pada hari ini. Dan solusi ini didukung oleh banyak ekonom global. Bagaimana kalau kita menerapkan pajak kekayaan untuk orang super kaya ini? Saya akan sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Pajak kekayaan tidak untuk semua orang. Pajak kekayaan hanya diterapkan untuk mereka yang asetnya 84 miliar. Itu besar sekali, teman-teman. Dan jumlahnya berapa? Hanya 2% saja. 2% saja. Dan mereka tidak akan miskin hanya kena pajak 2% itu. Tapi kan orang super kaya ini akan bilang, oh nggak bisa. Pajak kekayaan nggak mungkin.
Sekarang begini, kita punya rumah, sebetulnya kita membayar pajak, namanya pajak properti. Apa beda pajak properti dengan pajak kekayaan? Pajak kekayaan memajaki semua aset yang dimiliki orang di dalam rumah itu. Berlian, tas mewah, kapal pesiar, pesawat jet, saham, apapun asetnya dipajaki sebagai pajak kekayaan. Tapi kan orang super kaya ini pintar ya. Mereka akan bilang, jangan, ini kan hasil kerja keras kami. Begitulah kira-kira ya. Ini kan uang kami. Kok bisa tiba-tiba negara memajaki kami? Maka jawabannya sebetulnya sederhana. Bagus. Orang super kaya itu kaya raya bagus. Bisnis mereka sukses bagus. Mereka punya ide yang bagus, oke. Mereka bekerja keras, oke. Walaupun sebetulnya sebagian besar itu dapat dari warisan juga. Tapi oke lah, itu pencapaian. Tapi saya ingin memberikan pesan kepada orang super kaya di negeri ini. Tundukkan kepala 5 detik saja. Dan sadari bahwa kekayaan yang besar itu tidak bisa dibangun sendirian. Produk-produk mereka, batu bara, sawit, rokok, itu masuk ke pasar, itu melewati jembatan, melewati pelabuhan, dan semua itu infrastruktur publik yang dibayar oleh kita hari ini. Itu dibayar dari pajak rakyat kita hari ini. Mereka punya perusahaan mereka dilindungi oleh pemadam kebakaran, dilindungi oleh polisi, dilindungi oleh tentara, dan semua orang itu, pemadam kebakaran, polisi, tentara, dibiayai oleh dari uang rakyat. Pajak yang kita bayar. Mereka bisa sekaya itu karena kontribusi kita semua. Nah sekarang pertanyaannya, negara minta balik 2% saja. Wajar nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Supaya ada orang lain yang juga bisa sukses seperti mereka. Kami melakukan survei nasional. 89% masyarakat Indonesia itu mendukung pajak kekayaan. Dan dengan pajak kekayaan itu jumlahnya besar. Bisa dapat 142 triliun per tahun. Itu berapa totalnya? Itu setara dengan 60% dari total seluruh pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia. Dan yang paling penting lagi, pajak kekayaan itu bisa dikembalikan ke publik. Itu bisa digunakan untuk membiayai jutaan lapangan kerja, jutaan beasiswa, itu bisa digunakan untuk fasilitas publik, menggratiskan KRL, bahkan bisa menggratiskan layanan kesehatan, termasuk cuci darah untuk Mas Ajat tadi. Itu bisa membiayai BPJS Kesehatan jutaan keluarga Indonesia. Itu bisa membangun rumah untuk kelas menengah dan masyarakat rentan di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita punya ruang? Apakah pemerintah mau melakukan itu? Ini pertanyaan terbuka untuk kita semua. Saya akan tutup dengan hal yang sederhana. Poin pentingnya, mungkin bukan hanya soal mereka mengontrol ekonomi kita. Betul. Mereka mengontrol hampir semua lini ekonomi kita hari ini. Poin pentingnya mungkin bukan hanya soal mereka mengontrol sistem politik kita hari ini. Itu memang benar. Sebagian mereka jadi menteri, sebagian mereka mendukung partai politik, sebagian mereka membayar politik kita. Poin pentingnya mungkin bukan hanya soal mereka mengontrol agenda setting, media massa, buzzer. Mereka punya segalanya, betul. Itu betul. Tapi ada satu hal yang jauh lebih berbahaya. Di mana ketika republik oligarki itu makin kuat, maka mereka menciptakan budaya yang pongah dan congkak. Orang oligarki itu, orang super kaya itu akan bilang, kami orang super kaya di Indonesia, kami paling kaya di Indonesia. Hei kalian rakyat, kalian anak biasa, orang biasa, kalian tidak punya apa-apa. Itulah budaya yang mereka ciptakan hari ini. Dan hari ini saya ingin berpesan pada semua yang ada di sini, dan siapapun yang mungkin menonton ini. Kita mulai hari ini akan kirimkan pesan kepada oligarki. Pesan yang sederhana. Kami akan lawan, kami akan semakin banyak,
Dan kami hari ini anak muda akan menciptakan masa depan ekonomi yang jauh lebih adil untuk masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih.